Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek sistem basis data, implementasi fitur basis data lanjutan MySQL pada sistem informasi artikel dan event, yang disusun oleh saya sendiri, Verlita Saya Putri Sulistianingrum, dan dosen pengampu Swantilena Eskom Mkom. Saya dari RPL 2B, Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Indramayu. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Perikanan air tawar merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan data perikanan seperti informasi budidaya, harga ikan, ketersediaan benih, dan kegiatan terkait lainnya seringkali masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakteraturan data, kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada pengguna. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dibutuhkan sistem informasi berbasis data yang mampu mengelola data perikanan air tawar serta terstruktur aman dan konsisten. Oleh karena itu, proyek Aquara dikembangkan sebagai sistem informasi perikanan air tawar yang mengintegrasikan logika bisnis langsung pada sistem server database. Penerapan fitur basis dan data tingkat lanjut seperti prepared statements, store procedure, transaction management, store function, dan trigger bertujuan untuk meningkatkan integritas dan konsisten data, mengotomatisasi proses pengelolaan data, serta menjaga keamanan sistem dari serangan SQL injection. Dengan penerapan mekanisme transaksi yang sesuai prinsip atomicity, konsistensi, isolation, dan durability, sistem diharapkan mampu memberikan pengelolaan data perikanan air tawar yang andal dan efisien tanpa bergantung sepenuhnya pada logika sisi aplikasi. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah: 1. Bagaimana merancang sistem informasi perikanan air tawar berbasis data yang mampu mengelola data secara terstruktur dan konsisten. 2. Bagaimana penerapan prepared statements dapat meningkatkan keamanan sistem dari serangan SQL injection pada proses pengelolaan data. Bagaimana implementasi store procedure dan transaction management dapat menjaga integritas data dalam proses pengelolaan data perikanan. 4. Data pemanfaatan store function dan trigger dapat mengotomatisasi logika bisnis serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Lanjut, saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini adalah membangun sistem informasi perikanan air tawar berbasis web yang mampu mengelola data secara terstruktur, akurat, dan konsisten. 2. Menerapkan prepared statements untuk meningkatkan keamanan sistem dalam proses manipulasi data dan mencegah serangan SQL injection. Mengimplementasikan store procedure dan transaction management guna menjaga integritas dan konsistensi data sesuai dengan mirip ACID. 4. Memanfaatkan stored function dan trigger untuk mengotomatisasi logika bisnis serta meminimalkan kesalahan data pengelolaan perikanan. Lanjut, batasan masalah. Untuk menjaga fokus dan kelayakan proyek, batasan masalah ditetapkan adalah: sistem 1. Sistem informasi Aquara dibatasi pada pengelolaan data perikanan air tawar, seperti data artikel atau informasi perikanan, harga ikan, benih ikan, dan event yang terkait. 2. Pembahasan difokuskan pada penerapan fitur basis data tingkat lanjut, yaitu prepared statements, store function, store procedure, transaction management, store function, dan trigger. 3. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai sisi aplikasi dan MariaDB atau MySQL sebagai sistem manajemen basis data. 4. Implementasi antarmuka sistem bersifat sederhana dan difokuskan pada fungsionalitas, bukan pada desain visual. 5. Sistem tidak membahas aspek pembayaran online atau integrasi dengan sistem eksternal lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi.
Sebelumnya saya ingin menjelaskan landasan teori, konsep dasar basis data, data relasional. Yang pertama, private statements merupakan kode eksekusi query SQL memisahkan perintah SQL dengan data input. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem mencegah serangan SQL injection. Lalu ada stored procedure dan stored function. Store procedure dan store function adalah kumpulan perintah SQL disimpan dan dijalankan langsung dalam server basis data. Store procedure digunakan untuk menjalankan serangkaian proses atau logika bisnis tertentu seperti penambahan atau pengelolaan data perikanan. Trigger adalah objek basis data yang dijalankan secara otomatis ketika jadi suatu peristiwa tertentu pada tabel seperti operasi insert, update, atau delete. Trigger digunakan untuk menjaga konsistensi validasitas data tanpa harus bergantung pada aplikasi. Lalu ada transaction. Transaction management merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengelola sekumpulan operasi basis data agar diproses sebagai satu kesatuan. Lalu saya akan menjelaskan implementasi. Implementasi struktur tabel. Implementasi struktur tabel pada sistem Aquara berfokus pada membuat skema database operasional yang sesuai dengan desain basis data yang telah dijelaskan pada bab 3 serta penerapan foreign key constraints untuk menjaga integritas relasional antar tabel. Tabel utama digunakan sistem Aquara mencakup tabel user, artikel, kategori, dan event dengan tipe data yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem seperti INT atau identitas data varchar atau data teks, date time atau date time untuk data waktu, serta desimal untuk data numerik seperti harga. Yang pertama saya akan menjelaskan user privilege. User privilege ini dibuat untuk membuat akses admin seperti login admin. Ini implementasinya. Dan function saya gunakan untuk menghitung data bergabung pengguna seperti tanggal bergabung, lama bergabung. Lalu saya menggunakan prosedur untuk menambah artikel, lalu di trigger dan error handling dibuat untuk kolom judul tidak boleh kosong dan tanggal digunakan bukan hari sebelumnya, dan error handling digunakan untuk memberitahu jika terjadi kesalahan atau kolom kosong. Seperti implementasinya menyatakan judul event tidak boleh kosong, dan satu laginya trigger event tidak boleh di masa lalu. Lalu saya akan mengimplementasikan data warehouse. Data warehouse digunakan untuk menyimpan data ringkasan jumlah artikel per kategori per hari yang diambil dari database operasional melalui proses ETL sederhana. Seperti ini. Ada artikel, berita, dan tips. Lalu saya akan mengimplementasikan program. Saya akan mengimplementasikan programnya. Jadi untuk login admin ada data pengguna, ada tanggal bergabung dan lama bergabung. Lalu di artikel ada kategori penulis dan bisa menulis artikel. Dibudidayakan lele, lalu kita bisa memilih artikel dan bisa menjelaskan deskripsinya. Kita bisa klipkan di sini. Lalu ada event, bisa menambah event baru. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika di sini tanggal dan judulnya di hari kemarin, kita tidak bisa menyimpan eventnya. Nah, sini ada notifikasinya. Lalu jika kita bisa menambah event,
kita tanggalnya di hari ini atau di hari besok, gak akan sukses. Nah, baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.